Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Hafiz ingin mempresentasikan tentang sanksi-sanksi dalam pertambangan mineral dan batu bara. Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batu bara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara, sehingga diperlukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara. Mineral dan batu bara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Pertambangan minyak dan batu bara merupakan salah satu hal krusial yang menopang perekonomian negara. Oleh karenanya sangat penting menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berbobot dan berdasarkan keadilan, sehingga hukum tercipta sama rata dan tidak memihak kepada suatu golongan tertentu. UU Minerba di Indonesia memuat hal-hal komplit perihal hukum pertambangan hingga sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Apa itu UU Minerba? Undang-Undang Minerba adalah alat untuk mengatur pertambangan mineral dan batu bara dari hulu ke hilir dan berbagai perizinannya, dengan tujuan supaya negara memperoleh keuntungan yang besar dari hasil pertambangan dan dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Terdapat sanksi-sanksi pelanggaran UU Minerba. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menganut paham ultimum remedium, sehingga tidak mengherankan apabila sanksi yang dikenakan cenderung berupa sanksi administratif dibanding menjatuhi sanksi pidana. Secara garis besar, pasal-pasal dalam Undang-Undang Minerba memuat dua macam sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Seperti pada pasal 158, di mana setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, dan IUPK dapat dikenakan sanksi pidana berupa sanksi penjara paling lama 10 tahun, denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dan pada pasal 160 ayat 1, setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki UUP dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau 74 ayat 1 dikenakan sanksi pidana berupa sanksi kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Lalu mengapa UU Minerba dibutuhkan? Seiring berjalannya waktu, kondisi pertambangan di Indonesia dan perusahaan pengelolaannya juga berubah, sehingga pemerintah pun menyadari UU Minerba terbaru sangat dibutuhkan karena berbagai alasan. Salah satunya, mendorong peningkatan nilai tambah produk pertambangan guna menguatkan daya saing dengan negara lain. Tujuannya agar Indonesia mampu terbebas menjadi penghasil bahan mentah saja. 2. Negara banyak merugi karena unreporting transaction dari pertambangan raksasa yang nilainya triliunan rupiah. 3. Lemahnya perlindungan terhadap lingkungan dan menciptakan sumber daya ramah lingkungan. 4. Harus ada sanksi tegas terhadap pelanggar yang menimbulkan efek jerah, serta undang-undang harus melindungi hak-hak masyarakat kecil yang tinggal di sekitaran daerah tambang. Secara idealis, UU Minerba dibutuhkan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Juga area pertambangan di Indonesia cukup luas, jadi keberadaan UU Minerba disinyalir mampu mendorong hilirisasi produk pertambangan yang dijadikan batu pijak reindustrialisasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.